Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzan Misra, selaku dosen pengampu di mata perkuliahan metodologi penelitian. Mohon izin saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility pada perusahaan Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia juga terjadi karena lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, perimbangan bagi hasil suatu industri dalam era otonomi daerah. Selain itu, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1, revisi tahun 2009, paragraf 12, perusahaan masih bersifat sukarela dengan mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan tahunan perusahaan. Fenomena yang terjadi terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu seperti kasus dugaan eksploitasi buruh yang dilakukan oleh PT Indofood pada perkebunan kelapa sawit yang diinvestigasi oleh LSM International Rainforest Action Network atau RAN, yang mereka bekerja sama dengan Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan atau OPPUK serta International Labour Forum ILRF pada tahun 2015. Selanjutnya ada kasus korupsi dana CSR oleh PT Pusri tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian Rp 3,3 miliar rupiah. Sehingga pelaksanaan program CSR yang dilakukan tidak efisien. Sumber newsdetik.com. Dan juga ada kasus penggunaan zat kimia berbahaya yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur pada tahun 2006 yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sumber liputan news6.com. Jadi pada kasus tersebut dapat kita lihat bahwa adanya ketidakseimbangan dalam kinerja, baik kinerja keuangan terhadap kinerja lingkungan, karena perusahaan hanya mengedepankan kinerja keuangan daripada kinerja lingkungan. Padahal sewajarnya kedua kinerja tersebut berjalan secara beriringan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan stakeholders dan masyarakat kepada perusahaan melakukan pengungkapan sukarela yang biasa disebut sebagai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari kinerja lingkungan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama, kita melihat apakah kinerja keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dilihat dari tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, yang kedua, apakah kinerja lingkungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada untuk tahun 2015 sampai 2019. Dan selanjutnya kita lihat apakah kinerja keuangan dan kinerja lingkungan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk kembalikan dari
dari rumusan masalah tadi, yaitu satu, untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan secara parsial terhadap pengungkapan CSR. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan secara parsial terhadap pengungkapan CSR. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 dan sampai 2019. Sedangkan manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu mempraktikkan teori dan ilmu akuntansi keuangan yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dan membandingkan secara realitas dan juga lebih mengembangkan wawasan agar dapat berpikir kritis secara ilmiah. Yang kedua, bagi perusahaan, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait langkah apa saja yang akan dilakukan pihak manajemen agar meningkatkan kinerja keuangan dalam pengembangan perusahaan. Yang ketiga, bagi investor, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penanaman modal atau saham terkait dengan struktur modal yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka dikutip dari Wibisono dan Panggabean tahun 2020. CSR yaitu tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kurung triple bottom line. Di sini CSR sebagai variabel Y. Untuk mengukur CSR yaitu jumlah pengungkapan dibagi jumlah item pengungkapan CSR. Selanjutnya, kinerja keuangan dikutip dari Subramanyam 2017, yaitu pengakuan pendapatan dan pengahitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Dan kinerja keuangan ini menjadi variabel X1. Selanjutnya, untuk kinerja lingkungan, dikutip dari Suratno et al. 2017, yaitu kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Dan ini kita ukur dari ketentuan di mana dilihat dari proper perusahaan. Jika proper perusahaan emas, maka nilai 5, hijau nilai 4, biru 3, merah 2, hitam dan hitam 1. Selanjutnya, kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptual sendiri, penelitian ini di mana CSR sebagai variabel Y dan atau variabel dependen dan kinerja keuangan sebagai X1 atau variabel independen 1 dan kinerja lingkungan sebagai X2 atau variabel independen 2. Untuk hipotesis sendiri, hipotesis 1 kita ambil diduga kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Dan hipotesis 2 juga diduga kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Dan hipotesis 3 kita ambil diduga kinerja keuangan dan kinerja lingkungan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Untuk objek penelitian kita ambil dari perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode laporan keuangan 2015 sampai dengan tahun 2019. Data ini nanti kita ambil dari website
bursa efek, yaitu www.idx.co.id, untuk melengkapi penulis mencari informasi melalui internet, seperti idnfinancials.com untuk melengkapi informasi penunjang penelitian, dan melalui CMD serta media lainnya yang dapat menunjang penelitian. Selanjutnya, untuk populasi penelitian ini, yang menjadi populasi adalah perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019, di mana terdapat 51 perusahaan. Dan untuk sampel, dalam pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, atau dengan berdasarkan pada kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka didapatkan sampel sebanyak 39 perusahaan consumer good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Jadi yang memenuhi kriteria sampel hanya 39 perusahaan. Untuk metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, dan untuk metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. Sedangkan untuk uji hipotesis, uji T, uji F, dan determinasi. Untuk uji asumsi klasik, kita juga ada 3, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas. Sekian proposal dari tesis saya, Rahmat Kurniawan. Jika ada masukan dari Bapak atau ada salah penyampaian, saya minta maaf. Jika ada masukan, saya mohon arahan dari Bapak untuk selanjutnya penelitian ini bisa dilanjutkan sebagai tugas tesis nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.